Nabateh atau kufik. Masih huruf yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi dulu kalau Bapak Ibu baca sejarah Islam, ketika Utsman, Abu Bakar, Ali Mas'ud dan Ubay dan seterusnya menulis menyalin Al-Quran itu dalam bentuk papirus. Iya, kayu dan seterusnya. Sedangkan mushaf atau manuskrip yang tertua yang ditemukan itu baru abad 9. Mushaf Topkapi dan mushaf Samarkand. Ini contoh penulisan di zamannya Nabi Muhammad. Nah, kalau penulisan atau mushaf yang tertua saja, mushaf Topkapi sudah ditulis dalam kertas, ya, sudah bagus seperti ini ditulis. Ya, ini koin-koinnya pada abad ke-8 sekitar tahun 790. Ada pertanyaan yang besar. Ini contoh-contohnya. Mushaf Samarkand yang paling tua dan Topkapi abad 9. Jadi kalau pada abad ke-7, pada abad ke-6 Al-Quran sudah mulai disalin dalam bentuk huruf-huruf yang tadi yang masih hidup, belum ada harokatnya itu, dipertanyakan rentang waktu 200 tahun dari sejak Nabi Muhammad itu tidak ada huruf-huruf yang asli sebenarnya. Jadi tulisan asli Al-Quran itu tidak ada. Tidak ada. Karena kita cek dari penggunaan huruf. Ini kita kalau jujur mengenai sejarah. Kita jujur dengan sejarah. Tadi saya jujur dengan Alkitab. Jadi, dan kalau kita baca sejarah yang tidak bisa kita ingkari, ada ayat yang hilang, benar enggak Pak? Ada ayat yang lupa, contoh ayatul rajim, ayat tentang rajam. Nanti saya ada varian-varian teks, antara varian atau teks-teks Ibnu Mas'ud dan Utsman yang sekarang distandarkan itu beda. Kita sudah bagi sebagian. Lalu ada pembakaran, ini sudah tidak asing lagi. Tapi yang saya sedih itu kadang-kadang ini tidak diajarkan. Kenapa Pak? Ada salah seorang dulu mahasiswa Muhammadiyah yang bertanya, Pak, benar enggak Al-Quran itu pernah dibakar? Loh, kok nanya? Berarti enggak pernah diajari. Ada pembakaran Al-Quran, kita tidak bisa mengingkari sejarah. Benar enggak Pak? Enggak bisa kita ingkari sejarah. Ada pembakaran Al-Quran, nanti kalau mau buktinya saya kasih buktinya semua. Karena waktu saya hanya beberapa menit. Di mana mushaf Utsman yang disalin dan dibagikan ke daerah-daerah? Utsman berkata kepada orang-orang supaya mushaf yang ada di Safa itu diambil, lalu disalin ulang. Lalu mushaf yang disalin ulang, yang diseragamkan itu dibagi-bagi. Pertanyaan saya, di mana itu? Mushaf yang asli. Abu Daud. Ini adalah varian-varian teks. Jadi kalau Pak Menahem Ali tadi berkata bahwa dalam Al-Quran tidak ada perbedaan teks, Pak Menahem Ali sedang mengingkari sejarah. Karena beliau sebenarnya tahu. Ada ini. Nanti kita lihat. Saya ada contoh-contohnya. Dalam diskusi nanti coba kita diskusikan lagi. Ada contohnya dalam, waktu saya berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Oke. Ada di materi-materi contoh problem-problem gramatikal di Al-Quran banyak sekali. Antara subjek, predikat, objek yang tidak selaras banyak. Nah, perbedaan urutan peristiwa dalam Alkitab. Ini menarik. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada perbedaan-perbedaan. Tentang silsilah Isa Al-Masih, tentang kehidupan Isa Al-Masih. Ada perbedaan-perbedaan. Karena yang mencatat atau yang menerima wahyu itu adalah orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi kami akui ini ada. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Contoh dalam surah 3 ayat 45 sampai 47. Berbeda juga urutan peristiwanya. Malaikat berkata dalam kalimat yang panjang. Sedangkan di surah 19, malaikat berkata dalam kalimat yang pendek. Jawaban Maryam juga. Dalam surah Al-Imran 3 ayat 45, jawabannya berbeda, jawabannya Allah melalui Jibril juga berbeda. Ini bagaimana ini? Peristiwa Musa bertemu dengan Allah yang ditulis berbeda dalam surah 20, dalam surah 27 dan surah 28.